Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film drama Jepang yang berjudul Suma Sogakusei ni Naru episode 7. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini masih disutradarai oleh Soboi Toshio, dibintangi oleh Susumi Shinichi, Ishida Yuriko, Makita Aju, Maida Nono, dan nama besar lainnya. Di episode sebelumnya, dalam acara pesta barbeque, Chika sang ibu dari si Rishi, Marika masih terlihat murung. Kemudian Chika pun berpamitan untuk pulang. Marika pun mengantarnya sampai ke stasiun sekaligus untuk berbelanja di supermarket. Saat dalam perjalanan menuju stasiun, Takai sempat berhenti berjalan dan meminta maaf kepada Chika karena sampai saat ini ia belum bisa mengembalikan ingatan si Rishi Marika. Namun kini Chika telah menyadari semua jika selama ini ia telah jahat kepada Marika. Bahkan saat ia mengusir Marika saat rumah tangganya berantakan, ia tak pernah memikirkan perasaan Marika. Ia menyadari bahwa dirinya adalah ibu yang kejam dan jahat dengan anaknya. Kemudian Marika segera menggandeng tangan Chika yang auto membuat Chika semakin tersentuh. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di malam harinya, setelah selesai acara pesta barbeque, ia mengucapkan terima kasih kepada Keisuke yang telah menghiburnya, juga menyelamatkan karirnya di kantor. Namun siapa sangka, Moria yang merasa tidak kuat menahan bendungan buih-buih cintanya, akhirnya Moria menyatakan kepada Keisuke bahwa ia menyukainya. Bahkan ia langsung mencium Keisuke dan langsung pergi, sembari mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Sesaat setelah Moria pergi, tiba-tiba muncul sosok Takai di depan Keisuke yang membuatnya auto semakin kaget dan parno, sambil berjalan mundur-mundur. Ternyata Takai telah melihat semua kejadian itu, yang membuat Takai salah paham dengan apa yang telah terjadi. Dengan gugup, Keisuke yang jujur dan polos bahkan konyol, ia mencoba menjelaskan semua, namun Takai malah berpamitan untuk pulang karena sudah larut malam. Bahkan saat Keisuke mau mengantarnya pulang, Takai menolaknya. Keesokan harinya, Takai mendapatkan sebuah pesan di ponselnya. Di saat yang bersamaan, Moria datang yang membuat Keisuke auto gugup dan canggung. Moria yang benar telah jatuh hati dengan Pak D Keisuke, ia kembali membahas kejadian semalam dan berharap Keisuke mempertimbangkannya. Siang harinya, saat di kafe, Keisuke melamun tak bersemangat sembari menatap bakpaunya dan berharap Takai bisa memaafkannya. Takai pun dibuat kaget saat seseorang di sampingnya mengatakan bahwa Moria itu cantik. Hal itu membuat Keisuke kaget. Namun pria itu mengatakan jika tidak mungkin seorang gadis muda menyukai orang yang umurnya jauh lebih tua di atas gadis itu. Lalu sahabat Mai pun ikut menjawab, malahan ada wanita yang sudah hamil dengan pria yang usianya 20 tahun lebih tua darinya. Namun, menurut sahabat Mai itu, om-om penyuka gadis muda itu menjijikan. Saat Keisuke sedang minum, si kakek juga menyinggungnya karena terlihat murung dan tidak bersemangat, seolah dipergoki istri saat berselingkuh. Hal itu membuat Keisuke memuntahkan minumannya. Tak lama Mai pun datang, dan disusul Yuri yang juga datang yang langsung memesan teh olong. Lalu mereka pindah di ruangan luar. Mereka berdua terlihat murung dan lesu seolah tak bertulang. Keisuke yang sebetulnya juga bernasib sama mencoba tegar dan bertanya kepada Mai dan Yuri tentang masalah mereka. Naluri hati seorang ayah yang tahu tentang perasaan anaknya. Keisuke pun langsung menebak jika Mai bermasalah dengan Renji. Mai kembali mengingat saat ia bertanya kepada Renji tentang orang yang berkesan di hidupnya. Renji yang menjawab orang yang berharga untuk dirinya ada di balik lautan. Dan jawaban Renji itu membuat Mai sakit. Kemudian Keisuke bertanya kepada Yuri dengan masalahnya. Namun Yuri langsung mengatakan bahwa ia perlu bantuan Keisuke dan Mai. Yang langsung dijawab oleh Mai bahwa ia tidak bisa meminjami Yuri uang. Namun ternyata bukan itu yang dimaksud Yuri. Ternyata Yuri menginginkan agar Mai dan Keisuke menemaninya pulang kampung karena suami ibunya jatuh dari tangga dan mengalami patah tulang dan ibunya kini sendirian. Lalu Keisuke juga menyuruh Takai agar pulang kampung untuk menjenguk ibunya, namun Takai menolaknya karena menurutnya ibunya tidak akan bisa menerima situasi saat ini. Hal itu bahkan membuat Takai tidak bisa tidur. Di pagi harinya, saat Takai dan Chika menikmati cemilan paginya, Chika mengatakan bahwa ia tidak keberatan jika Takai pulang kampung bersama Nijima Keisuke. Namun di sini Takai masih bingung dengan keadaan saat ini. Saat Takai juga menyarankan agar Chika pulang kampung ke Guma.
Chika sedikit menceritakan tentang karakter ibunya yang tidak memperdulikan eksistensinya. Bahkan ibunya sering dengan tiba-tiba membentaknya dan melemparkan barang kepadanya. Dari saat itu Chika berharap agar dirinya tidak bersikap seperti itu dengan anaknya. Namun ternyata sedikit banyaknya masih si Raisi Marika tidak jauh dengan ibunya, Chika. Chika mengatakan bahwa dirinya iri terhadap kehidupan keluarga Nijima Takae dan Keisuke. Mendengar itu membuat Takae teringat masa lalunya saat sedang bersama ibunya saat melihat ibunya memakan masakan telurnya. Di lain sisi, Mei yang sedang bermain game. Tiba-tiba ia mendengar ponselnya berbunyi dan mendapatkan pesan dari Renji yang mengajaknya untuk pergi memancing ke pantai. Keesokan harinya, Yuri, Mei, Takae, dan Keisuke telah sampai di tujuan untuk segera menjenguk sang ibu. Dan tiba-tiba dari belakang Yuri dikagetkan oleh seseorang yang bernama Moeko. Dia adalah sepupu dari Takae, yang auto membuat Takae dengan akrab memanggilnya. Namun dengan fisik Takae dalam tubuh si Raisi Marika, Moeko tidak mengenali Takae. Ia bahkan kebingungan saat Takae berbicara banyak dengannya. Penasaran dengan anak SD ini, akhirnya Moeko mencoba menanyakan tentang siapa anak kecil ini. Dengan sigap, Keisuke langsung menjawabnya bahwa anak kecil ini adalah kerabatnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah. Hal itu auto membuat perasaan Takae terharu setelah 10 tahun meninggal dan kembali melihat halaman rumahnya. Saat itu, Moeko mengatakan bahwa kini Keisuke terlihat lebih ceria. Tidak seperti 10 tahun silam, Takae terus murung seolah mau mati. Di depan Keisuke, ia juga mengatakan bahwa Takae sangat jatuh cinta dengan Keisuke. Hal itu membuat Takae yang berasa dalam tubuh Marika auto gengsi. Moeko juga kembali memuji Takae bahwa ia seorang yang sangat baik. Takae juga sering pulang untuk menjenguk ibunya meskipun ia tahu ibunya orang yang egois dan mengesalkan. Namun walau bagaimana ibu tetaplah seorang ibu. Takae terus mencoba berbakti dan merawat ibunya. Saat ulang tahun ibunya yang ke-60, Takae membelikan chanchako baru untuk ibunya. Namun di depan banyak orang, ibunya enggan memakainya karena terkesan seperti nenek-nenek. Tahu akan hal itu, Takae pun segera membelikan sweater merah untuk sang ibu. Tak lama datang 2 orang dari layanan harian bersamaan dengan ibu Takae yang kini terlihat semakin tua, yang tampak tidak bisa berjalan lagi dan menggunakan kursi roda. 10 tahun tidak melihat ibunya membuat perasaan Takae campur aduk. Terlebih saat ini di mana ibunya tidak mengenali Takae yang ada dalam diri si Raisi Marika. Hal itu auto membuatnya semakin terpukul karena tidak bisa mengobrol dengan sang ibu tercinta. Sejak 5 tahun terakhir, sang ibu memanggil Moeko dengan sebutan Takae karena menderita demensia. Sejak saat itu, ia mengira bahwa Moeko adalah Takae. Kemudian Moeko mencoba mengenalkan Keisuke, Mei, dan Yuri. Tidak tahan menahan hajatnya, Yuri langsung menuju kamar mandi. Tak lupa Moeko juga mengenalkan si Raisi Marika kepadanya yang membuat mata Marika auto berkaca-kaca. Takae yang bingung dengan keadaan, ia berada di luar rumah sembari menatap rumput yang bergoyang. Kemudian Keisuke datang dan mengatakan agar Takae menemui ibunya untuk mengobrol. Namun dengan fisiknya yang sekarang, tidak ada yang bisa diceritakan. Bagi Takae melihat sang ibu sudah sangat senang. Sementara Yuri yang sedang berdua dengan ibunya, ia mencoba mengenalkan dirinya kepada sang ibu. Namun sang ibu hanya terdiam sambil melihat televisi. Setelah itu saat sedang berkumpul, Yuri ditanya oleh saudaranya tentang rencananya untuk ibu Yuri. Namun Yuri bingung dalam menjawabnya. Moeko berharap Yuri bisa sering menjenguk ibunya karena jarak rumah Moeko ke tempat ibunya yang cukup jauh membuatnya tidak bisa sering menjenguknya. Kemudian Keisuke segera mengatakan bahwa ia bisa sering menjenguk sang ibu dan mengajukan cuti di kantornya untuk membantu merawat sang ibu mertua. Namun seseorang di samping Moeko yang menyindir Yuri dengan keras, sebut saja dengan nama Bibi Dono. Ia mengatakan bahwa semenjak ibu Yuri menderita demensia, Yuri tak pernah pulang dan seolah lepas tangan. Bahkan di usia Yuri yang semakin tua belum juga mendapatkan pekerjaan. Di situ Yuri mencoba membela diri dan mengatakan bahwa Bibi Dono tak tahu apapun. Bahkan ia tidak tahu bahwa Yuri adalah seorang komikus yang sedang mengajukan proposal komiknya. Namun Bibi Dono berisi keras tidak mempercayainya karena satupun ia tidak melihat namanya di internet, hingga menyebut Yuri hanya seorang gelandangan pengangguran. Hal itu membuat Yuri mengamuk dan membentak Bibi Dono. Melihat itu, Keisuke pun mencoba menengahi mereka dan memberi Yuri pengertian. Namun Yuri malah mendorong Keisuke hingga jatuh ke lantai. Bahkan saat jatuh ke lantai, Keisuke yang penyabar masih saja membela Yuri.
Namun Yuri malah mengatakan sejak kakak Takai meninggal, Keisuke ibarat cangkang kosong yang tidak bisa diajak curhat. Mengetahui Yuri melampiaskan amarahnya kepada sang ayah, Mai pun membela ayahnya. Mai tidak terima karena dia dan sang ayah hanya dijadikan tameng agar Yuri tidak dimarahi oleh keluarganya. Mai merasa telah dimanfaatkan oleh Yuri. Namun kini Yuri malah menyalahkan Keisuke, ayah dari Mai. Merasa tidak ada yang memihaknya, Yuri pun pergi. Saat itu Takai hanya terdiam dan kemudian segera pergi menyusul Yuri. Di sana Yuri mengatakan kepada Takai, itu alasan Yuri tidak pernah pulang yang membuatnya benci dengan kampungnya. Di sana Yuri teringat masa-masa saat Takai masih hidup, karena menurut Yuri orang yang paling perhatian dengan dirinya adalah sang kakak yang telah meninggal 10 tahun silam. Takai kecil pun mencoba mensupport Yuri. Takai bisa mengerti bahwa Yuri kini sedang berjuang dengan caranya sendiri. Yuri yang hanya terdiam. Lalu Takai mencubit hidung Yuri sembari memarahi Yuri karena ia telah melampiaskan kemarahannya kepada Keisuke. Perdebatan mereka pun tidak terhenti sampai akhirnya Takai mengatakan bahwa Yuri masih punya banyak kesempatan untuk berjuang lebih dibandingkan dengan Takai yang telah mati. Hal itu membuat Yuri berkaca-kaca dan mulai menyadarinya. Yuri yang sangat merasa kehilangan Takai lalu menangis di depan Takai dan mulai menyadari semua kesalahannya selama ini. Di waktu yang sama, tiba-tiba Keisuke muncul dari belakang Takai. Di lain sisi, di hari yang cerah, di tepi pantai, Renji yang akan memancing ikan terlihat galau. Di sana Renji masih menunggu balasan sebuah pesan dari Mai yang tak kunjung masuk. Karena tak sabar, akhirnya Renji menelpon Mai. Mai pun mengatakan bahwa saat ini dirinya sedang di kampung halaman ibunya. Renji pun menyadari dengan perkataan sebelumnya telah membuat hati Mai sakit. Namun Renji akan mencoba menjelaskannya kepada Mai soal itu. Setelah itu Mai beserta semua keluarga makan siang bersama. Di sela-sela itu Keisuke kembali mencoba meyakinkan Bibi Dono agar ia bisa percaya dengan Yuri. Karena menurut Keisuke, karakter Takai yang telah meninggal bisa saja ada dalam diri Yuri. Kemudian Yuri pun meminta waktu kepada semua keluarganya untuk membuktikan jika dalam kurun waktu 1 tahun ia tidak bisa menjadi komikus terkenal di Tokyo, ia akan kembali ke kampung halamannya. Mendengar semangat Yuri itu, semua keluarga pun kaget, bahkan dengan Bibi Dono yang juga ikut kaget. Setelah itu Keisuke dan Takai bernostalgia dengan pemandangan pesawahan. Di sela-sela itu, Keisuke pun memikirkan solusi terbaik untuk sang ibu. Hal itu auto membuat Takai merasa senang. Lalu Takai kembali menyinggung tentang ciuman Moria terhadap Keisuke. Takai menyimpulkan bahwa kini ia tak lagi memperdulikannya karena ia sangat mempercayai sang suami tercinta. Di malam hari saat Mai akan tidur bersama dengan sang ibu, Mai mengatakan bahwa sebenarnya ia akan menyerah tentang hubungannya dengan Renji. Namun Takai menjawab padahal belum dimulai. Saat itu Mai takut jika dia terlalu banyak berharap dirinya akan dikecewakan walaupun saat ini Mai ingin bertemu dengan Renji. Kemudian Takai pun mengatakan bahwa ketika sedang jatuh cinta seseorang akan mempunyai kekuatan yang dahsyat seperti dirinya yang kini bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Keesokan harinya Keisuke dan keluarga pun berpamitan untuk kembali ke Tokyo. Takai yang berada dalam tubuh si Raishi Marika juga mengucapkan terima kasih kepada Moeko karena telah menjaga ibunya walaupun Takai telah meninggal. Saat sebelum pergi, Takai juga menemui sang ibu yang kini tak berdaya di atas kursi roda. Sembari menangis, Takai berulang meminta maaf kepada ibunya yang membuat sang ibu mengelus rambut Takai. Saat sampai di stasiun, ternyata Yuri tidak ikut pulang ke Tokyo. Yuri memutuskan untuk tetap tinggal di sana sampai suami ibunya kembali sehat. Hal itu auto membuat semuanya bangga dengan Yuri, terutama kakaknya, Takai. Begitu juga dengan Mai yang memutuskan menemui Renji. Setelah sampai, Mai pun meminta maaf kepada Renji karena telah lama menunggunya. Dengan pemandangan pantai yang sangat indah, akhirnya Renji menjelaskan tentang kata-katanya saat itu. Renji mengatakan kepada Mai bahwa ia mempunyai teman dekat sejak kecil yang menurut Renji ia adalah cinta pertamanya. Di mana saat SMP yang meninggal karena kecelakaan di laut dan sampai saat ini jasadnya tidak pernah ditemukan. Renji juga menyadari bahwa sampai saat ini ia masih terus mengingatnya dan berharap ia akan kembali muncul. Walaupun itu adalah hal yang bodoh, namun saat itu Mai sangat mengerti perasaan Renji dan membuat Renji berterima kasih kepadanya. Ternyata alasan rencana mengajak Mai memancing di tepi laut adalah untuk memberitahu kepada mantan pacarnya bahwa kini Renji telah menemukan orang yang membuatnya serasa di sisinya. Mai yang tak kuasa menahan perasaannya terhadap Renji, akhirnya Mai mengungkapkan bahwa ia menyukai Renji. Hal
Hal itu auto membuat Renji sangat kaget karena Mei telah menyela pembicaraan Renji. Tak lama Renji pun mengajak Mei berpacaran. Keesokan harinya, Keisuke meminta maaf kepada Moria karena ia tak bisa membalas perasaan Moria. Namun Keisuke juga kembali menyanjung Moria bahwa Moria adalah sosok orang yang luar biasa. Namun untuk saat ini, Keisuke belum mempunyai niat untuk menyukai orang lain terlebih untuk menikah lagi karena ia sangat mencintai istrinya. Baginya, keberadaan Takai dan Mei saat ini itu sudah sangat cukup membahagiakan dirinya. Meskipun kecewa, Moria pun mengerti karena Keisuke sangat mencintai mendiang istrinya. Hal itu membuktikan bahwa Keisuke adalah tipikal orang yang baik dan setia kepada keluarganya. Di malam hari, terlihat Mei, Keisuke, Chika, dan Takai yang sedang memanjatkan doa sebelum mereka menyambut tahun baru. Setelah selesai berdoa, tiba-tiba datang si kakek pemilik kafe yang memberikan selamat tahun baru dan menanyakan kepada Takai tentang harapannya di awal tahun. Takai pun menjawab bahwa ia berharap kebahagiaan yang panjang untuk keluarga Shiraishi dan Nijima. Namun si kakek menjawab, daripada mengharap kebahagiaan yang panjang, masih lebih baik menikmati momen ini. Sembari melihat Takai, kemudian si kakek pun pergi tanpa menjelaskan pernyataannya. Sambil bergandengan tangan, mereka berempat bersama menyambut tahun baru sembari menatap langit dan menunggu hitungan mundur. Namun saat hitungan terakhir di angka 0, tiba-tiba Takai pingsan. Hal itu membuat Keisuke, Chika, dan Mei sangat panik. Namun tak lama Takai pun kembali sadar dari pingsannya. Dan saat sadar, kini Takai telah kembali memanggil ibunya dengan sebutan Mama, bukan ibu lagi. Dan saat Keisuke memanggilnya dengan sebutan Takai, membuatnya bingung dengan nama itu. Rupanya kini ingatan Marika telah kembali lagi. Dan sosok Takai tidak lagi ada dalam diri Shiraishi Marika. Terbukti saat Marika menyadari tangannya dipegang oleh Keisuke. Marika pun langsung melepasnya seolah bingung dan parno. Lalu Takai pun menanyakan tentang siapa dirinya kepada Keisuke dengan sebutan paman. Semua itu auto membuat Keisuke bingung. Itulah alur cerita film Suma Sogakusei ni Naru episode 7 yang dirilis tahun 2022 guys. Lalu seperti apa kelanjutan ceritanya? Yang punya spoiler silahkan isi di kolom komentar ya. Jangan lupa guys dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.